Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Riana, NIM 20200200841. Di sini saya untuk memenuhi tugas pemasaran internasional yang diampu oleh Bu Titi Haryanti SEMSI. Dan saya akan mempresentasikan tentang lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik. Stabilitas politik merupakan salah satu variabel penting bagi perusahaan ketika mempertimbangkan perluasan pasar luar negeri. Lingkungan politik memuat peristiwa-peristiwa yang berkeanekaragaman, seperti konflik, aksi terus menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu. Sumber masalah politik yang mempengaruhi pemasaran internasional. Yang pertama, kedaulatan politik. Kedaulatan politik mengacu pada hasrat suatu negara untuk menunjukkan kekuasaannya atau bisnis asing dengan berbagi sanksi-sanksi yang bersifat tetap dan evolusioner, sehingga dapat diperkirakan. Yang kedua yaitu konflik politik. Konflik politik ini dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi perdagangan. Ada kalanya perubahan politik membawa iklim perdagangan yang lebih baik, sehingga resiko politik dan konflik politik yang perlu dilihat secara terpisah dan sangat berpengaruh dalam perubahan kegiatan pemasaran internasional. Dan yang selanjutnya ada model politik dalam pemasaran internasional. Yang pertama, model perilaku politik organisasi birokratis. Birokratis organisasional politics behavior model mengasumsi tindakan pemerintah suatu negara adalah akibat dari suatu proses organisasi dalam birokrasi pemerintah. Yang kedua, politik internasional. Transnational politik model menekankan pada meningkatnya peran penting dalam politik dunia oleh organisasi-organisasi selain organisasi pemerintah nasional. Yang selanjutnya, politik internasional negara sentris. State-centric international politik model berasumsi bahwa suatu negara bertujuan mencari kekuasaan dan status dalam hubungan dengan negara lain. Sistem politik internasional pemerintah tersebut menggunakan sebuah sumber daya internalnya untuk mencapai tujuan-tujuan internasional. Dan yang terakhir, model politik nasional pluralistik. Pluralistic National Politics Model mengasumsi bahwa pemerintah suatu negara cepat tanggap terhadap pertentangan kepentingan dalam suatu pluralistik. Yang selanjutnya ada penilaian resiko politik dalam pemasaran internasional. Yang pertama yaitu resiko ketidakstabilan umum. Resiko yang berkaitan dengan ketidakpastian terhadap kelangsungan hidup dari sistem politik negara tujuan. Yang kedua, resiko ekspropriasi. Resiko yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa pemerintah negara tujuan yang akan mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk membatasi kepemilikan asing dan mengendalikan cabang perusahaan asing negara tujuan. Yang ketiga, resiko operasi. Resiko ini muncul karena adanya ketidakpastian bahwa suatu negara tujuan akan memaksa atau menghambat operasi bisnis perusahaan asing dalam segala aspek. Yang terakhir, resiko keuangan. Kemungkinan pemerintah negara tujuan membatasi atau menghambat kemampuan cabang perusahaan asing untuk mentransfer pembayaran modal atau laba ke perusahaan induknya. Bentuk utama risiko perusahaan adalah exchange control, yaitu pembatasan terhadap pembayaran atau pengiriman uang dari negara tujuan pemasaran yang menggunakan hard currency. Pengendalian ini terutama dilakukan oleh negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan dalam neraca perdagangan. Strategi mengurangi risiko politik. Untuk meminimumkan risiko politik, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan global. Menurut Budiarto dan Ciptono pada tahun 1997.
Yang pertama yaitu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal atau host country. Dengan menyesuaikan aktivitas bisnis perusahaan dengan kepentingan ekonomi host country atau menggunakan sumber pasokan bahan baku lokal, menggunakan subkontraktor lokal, meningkatkan kandungan lokal sebagai komponen produk yang dihasilkan, melakukan investasi fasilitas produk di host country, dan berusaha membina perusahaan lokal agar menjadi export-oriented company. Yang kedua, mempekerjakan pekerja lokal. Ketenaga kerjaan dan pengangguran sangat sensitif di berbagai negara berkembang. Karenanya, perusahaan global bisa memiliki kedudukan yang politis apabila bisa menyerap tenaga kerja lokal yang besar. Tetapi juga perlu dipertimbangkan bahwa pemberian jabatan manajerial dengan demikian strategi otomatis penuh tidak dapat diterapkan dalam negara berkembang. Namun lebih baik menggunakan semi-otomatisasi. Yang ketiga, membagi kepemilikan. Dalam hal kepemilikan atas perusahaan, sebaiknya diupayakan untuk membagi kepemilikan dengan cara mengubah bentuk perusahaan dari perusahaan privat menjadi perusahaan publik atau dengan mengubah perusahaan asing menjadi perusahaan lokal. Dan bisa dengan cara melakukan joint venture atau perusahaan lokal maupun perusahaan asing dari negara lain atau voluntary atau planned domestication dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan bisnis secara bertahap, pengembangan kader personal domestik, integrasi usaha lokal dengan jaringan pemesanan dunia, dan penggunaan pemasok lokal sebagai mitra usaha. Lingkungan hukum. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional yang terdapat hubungan dengan masyarakat internasional. Hubungan internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara satu sama lain. Kekuatan hukum internasional. Menurut Ginit dan Hensey pada tahun 1998, dalam berbagai hal, mereka menemukan 4 sistem hukum yang ada di dunia. Yang pertama, sistem hukum yang lahir di Inggris dan dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris yang tergabung dalam persemakmuran disebut Common Law. Yang kedua, sistem hukum yang lahir di daratan Eropa yang dianut selain oleh negara-negara Eropa dan juga Indonesia yang disebut Kode atau Civil Law. Yang ketiga, sistem hukum yang dianut negara-negara sosialis. Biasanya disebut dengan sistem hukum sosialis. Dan yang terakhir, sistem hukum Islam yang didasarkan kepada kitab suci Al-Quran yang dianut oleh negara-negara Islam. Yang selanjutnya ada undang-undang negara dalam pemasaran internasional. Undang-undang negara setempat yaitu meliputi tarif, undang-undang dumping, lisensi ekspor atau impor, peraturan penanaman modal asing, insentif ilegal, dan undang-undang pembatasan perdagangan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.